Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Yusuf dengan nomor 4304020028. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan tentang tafsir dari ayat-ayat yang mengenai penciptaan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Surat yang pertama ialah yang mengenai tentang penciptaan manusia, terdapat di Al-Quran surat Al-Insan ayat kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu maka kami jadikan dia mendengar dan melihat. Al-Insan ayat 2. Tafsir dari Al-Quran surat Al-Insan ayat kedua diambil dari tafsir An-Nafahat Al-Makkiyah dari Syekh Muhammad bin Shalih Asy-Syawi yang menjelaskan tentang Allah menyebarkan bahwasannya telah lalu penciptaan manusia dan pertama kali yang diciptakan ialah Nabi Adam alaihissalam, yaitu pada waktu Nabi Adam alaihissalam masih berupa jasad mati tanpa ruh di dalamnya. Dikatakan bahwasannya waktu menjadi jasad tanpa ruh Allah adalah 40 tahun baru kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia adalah dari air mani laki-laki dan perempuan yang bercampur. Pencampuran ini adalah yang kemudian berubah menjadi janin. Kemudian Allah mengujinya dengan dibebankannya syariat setelah sempurnanya proses tidur panjangnya di rahim, di mana Allah menjadikannya berakal yang memiliki ciri khas mendengar dan melihat untuk mendengar hujjah dan bukti-bukti yang menunjukkan atas sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat surat ini dijelaskan proses penciptaan manusia yang mulia, di mana Allah menciptakan Adam pertama kali, kemudian Allah ciptakan air mani yang menjadi cikal bakal diciptakannya seluruh manusia. Surat yang kedua yang menerangkan tentang penciptaan manusia ialah surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13 yang berbunyi walaqad a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari satu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Tafsir dari Al-Muyassar, dan sesungguhnya yang telah menciptakan Adam dari tanah diambil dari seluruh tempat di muka bumi. Lalu kemudian kami telah menciptakan anak keturunannya secara turun-temurun dari setetes air nutfah. Air nutfah yaitu air mani lelaki yang keluar dari tulang sulbi mereka lalu menetap di dalam rahim kaum wanita. Nah, yang ketiga yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
khalaqal insana min 'alaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Tafsirnya dari Al-Madinah Al-Munawwarah, dari Markaz Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran di Universitas Islam Madinah, menerangkan, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, hai Muhammad. Awalilah bacaanmu dengan nama Tuhanmu. Pendapat lain juga mengatakan, yakni bacalah dengan meminta pertolongan dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, berawal dari air mani, kemudian dengan kuasa Allah menjadi segumpal darah yang membeku. Sekarang masuk ke ayat Al-Quran tentang pertumbuhan dan perkembangan dari manusia. Surat yang pertama ialah surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Tafsir ayat ini diambil dari tafsir Al-Misbah Profesor Quraish Shihab dalam kitabnya. Menurut Profesor Quraish Shihab, ini merupakan rangkaian akhir dari 4 ayat yang berbicara mengenai perbuatan-perbuatan Allah yang membuktikan keesaannya. Di surat tersebut, lihat, ini argumen yang dikemukakan mencakup keadaan manusia pada tahap paling dini dari kehidupannya sampai ke tahap akhir keberadaannya di atas bumi. Allah menciptakan manusia dari keadaan lemah sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Lemah di sini maksudnya ialah berasal dari tetes sperma yang bertemu dengan indung telur, lalu tahap demi tahap meningkat hingga kemudian setelah melalui tahap bayi, anak-anak, lalu remaja, jadikan manusia memiliki kekuatan di tahap dewasa dan sempurna umurnya. Masa itu, sempurnanya umur dapat dimungkinkan berlangsung lama. Kemudian setelah belasan tahun dan melewati usia kematangan, Allah kembali menjadikan manusia dalam kelemahan dengan hilangnya banyak potensi, dengan ciri tumbuhnya uban di kepala. Ia berpendapat kelemahan di dalam ayat tersebut bisa dimaknai sebagai kelemahan manusia dalam menghadapi sekian banyak godaan dan tantangan yang menjadikan semangatnya mengendur. Di sisi lain, terdapat kekuatan yang dianugerahkan Allah berupa kekuatan jiwa untuk menghadapi tantangan sesungguhnya. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki sesuai hikmah kebijaksanaannya, dan Dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Yang kedua, surat Al-Mu'min ayat 77 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum ziflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qabl
وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Artinya, dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Tafsir dari Profesor Dr. Quraish Shihab, Allah menciptakan kalian anak dari tanah. Itu dia menciptakan nutfah yang kemudian diubah juga menjadi alaqah. Setelah itu dia mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam bentuk bayi. Selanjutnya ada kalanya dia memanjangkan umur kalian hingga mencapai kesempurnaan fisik dan daya pikir, atau memanjangkannya lagi hingga mencapai usia lanjut, dan ada kalanya kalian dimatikan sebelum mencapai usia muda atau tua. Sebelum ciptakan kalian dengan cara seperti itu agar kalian sampai pada suatu waktu tertentu, yaitu hari kebangkitan, dan agar kalian memikirkan hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari penciptaan kalian melalui fase-fase seperti itu. Kata nutfah sendiri mengandung beberapa arti, diantaranya adalah sperma. Bahkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat ke-37, pengertian sempit lagi adalah bagian dari sperma. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa bagian yang dimaksud adalah spermatozoa yang terdapat di dalam sperma laki-laki. Spermatozoa itulah yang membuahi sel telur, serta alaqah dari segi etimologi mengandung arti darah kental atau darah yang cair yang berwarna sangat merah. Tetapi kalau dilihat dari perspektif pengetahuan merupakan sel-sel jaringan yang menempel pada dinding-dinding rahim setelah terjadi pembuahan spermatozoa terhadap sel-sel itu. Pada mulanya adalah satu, kemudian terpecah menjadi beberapa sel yang semakin lama semakin bertambah banyak, kemudian bergerak ke arah dinding rahim dan tenggelam untuk selanjutnya menyebabkan pendarahan di sekitarnya. Sedangkan kata itu berarti janin yang telah melewati fase, yaitu setelah selesai dari untuk menempel dan menyebar pada dinding rahim secara acak dan diselimuti selaput. Fase mudghah ini berlangsung beberapa pekan untuk selanjutnya memasuki fase izham. Mudghah sendiri secara garis besar terdiri atas sel-sel berbentuk manusia yang telah menjadi janin dan sel-sel yang tidak berbentuk manusia yang melapisi. Pertama tadi, sel-sel kedua ini bertugas melindungi bakal janin dan memberi suplai makanan terakhir pada izham. Berarti tulang ini membuktikan bahwa pusat pembentukan tulang terdapat di lapisan tengah sel mudghah, yaitu fase sebelum izham. Dengan demikian, satu orang mempunyai pusat pembentukan tersendiri yang terpisah dari sel-sel pembentukan otot. Nah, surat yang terakhir sekarang ialah surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونفر في الأرحام ما نشاء
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Astagfirullahal azim. Yang artinya, wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari tetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai sangat tua, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi suatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Tafsir dari ayat ini diambil dari tafsir Al-Mukhtasar dari Markaz Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Wahai sekalian manusia, jika kalian memiliki keraguan terhadap kekuasaan kami untuk membangkitkan kalian setelah kematian, maka perhatikanlah proses penciptaan kalian. Kami telah menciptakan nenek moyang kalian, Adam, dari tanah. Kemudian kami menciptakan anak keturunannya dari tetesan air mani yang dimasukkan seorang laki-laki ke dalam rahim perempuan. Lalu mani itu berubah menjadi gumpalan darah yang membeku. Lalu gumpalan darah itu berubah menjadi gumpalan daging persis seperti potongan daging yang dikunyah. Lalu potongan daging itu berubah menjadi suatu makhluk sempurna yang tetap bertahan dalam rahim hingga keluar sebagai anak yang lahir dan hidup. Atau bisa berubah menjadi makhluk tidak sempurna yang kemudian digugurkan oleh rahim. Semua ini terjadi agar kami jelaskan tentang kekuasaan kami kepada kalian dalam menciptakan kalian dalam beberapa fase, dan kami tetapkan dalam rahim itu janin-janin sesuai kehendak kami sampai ia dilahirkan dalam kurun waktu tertentu, yaitu 9 bulan. Lalu kami keluarkan kalian dari rahim itu, dari rahim seorang ibu kalian sebagai bayi. Lalu dengan berangsur-angsur kalian sampai pada fase sempurnanya tenaga dan akal pikiran dewasa. Dan di antara kalian ada yang diwafatkan sebelum itu, dan ada yang terus hidup sampai mencapai usia renta, di mana tenaga dan akal pikirannya melemah sehingga kondisinya menjadi lebih buruk daripada bayi, yaitu tidak mengingat lagi apa yang dahulunya ia ketahui. Dan kalian menyaksikan bumi ini kering tanpa ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan di atasnya. Kemudian apabila kami menurunkan air hujan di atasnya, bumi itu pun merekah dengan tumbuhnya tumbuhan, bahkan menjadi tinggi lantaran suburnya tumbuhan-tumbuhan tersebut, dan mengeluarkan dari setiap jenis tumbuhan sesuatu yang indah dan enak dipandang. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahannya. Apabila menyukai video ini, di like
Apabila tidak, dislike. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.